Maaf, sana ya. Iya. Nggak pakai ya? Hybrid tadi kan? Hybrid ya? Tadi ya? Selamat sore semua. Sudah siap atau masih mau menunggu? Ada yang perlu ditunggu nggak? Selamat siang Ibu Kristina. Selamat siang. Mohon maaf bisa didengar dengan jelas Bu ya suaranya? Ya, Oke Bu ya. kalau dari sini jelas nggak? Sangat jelas Bu suara Ibu. Oh ya. Mohon maaf ketua kelasnya siapa? Belum datang. Salah satu yang megang mic ya. Nanti kalau Ibu Kristina mau berkomunikasi silakan dijawab. Sampean ya. Silakan Dimas. Coba disapa Ibu Kristina. Halo Bu, jelas Selamat. suaranya? Ya, jelas, jelas. Saya mau mulai share ya. Bisa lihat screen saya? Bisa Bu. Bisa ya. Bentar. Pindah dulu. Saya buat lebih besar. Oke. Sudah oke? Kelihatan presentasinya ya? Kelihatan Bu, kelihatan Bu. Oke. Kita mulai saja ya. Selamat sore semuanya. Ini sekarang rekap dulu apa yang kita bahas bersama di minggu lalu. Hari ini khususnya akan kita bahas bersama tentang pemantauan aktivitas gunung api atau istilahnya monitoring ya. Minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang apa itu proses mitigasi bahaya gunung api dari mulai pemahaman sejarah erupsinya, karakteristik gunung apinya, dan juga apa saja itu yang termasuk dalam pemantauan, kemudian apa kaitannya dengan hazard assessment, ini apa fungsi utamanya ya untuk mitigasi, dan bagaimana nantinya akan dipakai untuk mengambil keputusan untuk memberikan early warning atau alert level, kemudian memberikan rekomendasi, dan bisa diinformasikan kepada publik dan stakeholder. Jadi hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang volcano monitoring. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa ada sebagian besar peralatan yang dipasang di edifice dari gunung api atau di tubuh gunung api. Itu kita sebut ground base ya, berarti instrumen atau alat-alat pendeteksi aktivitas gunung api atau alat monitoring yang kita install di sekitar tubuh gunung api, dan juga pengambilan sampel seperti gas, pengambilan sampel air, dan juga sampel abu itu dilakukan di sekitar gunung api ya, di edifice gunung api. Tetapi kita juga punya peralatan yang dilakukan secara remote sensing atau ini di sini satellite remote sensing, atau kita bisa memakai UAV atau drone, juga beberapa alat seperti radar dan
deteksi-deteksi lain yang posisinya itu tidak di sumber dari data yang dikoleksi. Jadi misalkan ada pengamatan gas yang dilakukan secara remote. Jadi pakai kamera, kemudian ada pengamatan thermal yang dilakukan dengan kamera secara remote. Tetapi ada thermal, pengukuran thermal atau temperatur yang memakai thermocouple atau probe yang install di gunung ya. Jadi tadi saya sebutkan ada yang ground based instruments, ada yang airborne, ada yang satellite remote sensing, ada yang tipenya analisa, dan juga ada pengamatan di underwater atau di dalam crater lake. Nah ini sekarang teknologi semakin maju, kemampuan untuk mendeteksi aktivitas gunung api bertambah modern ya. Ini semakin banyak cara-cara kita bisa mengamati gunung api. Tentu saja seperti yang saya kemukakan minggu lalu, itu tergantung dari tipe gunungnya. Jadi misalkan Ijen yang ada crater lake, ada danau kawahnya, lebih akan banyak juga dilakukan pengamatan hidrologi ya, atau geokimia air. Untuk tipe seperti Kelut juga, tetapi akan berbeda dengan seperti Merapi, seperti Gunung Slamet. Jadi tergantung apa yang diperlukan di masing-masing aktivitas gunung itu. Nah, infrastruktur pemantauan gunung api itu tidak hanya instrumen saja. Jadi ada instrumen yang dipasang di lapangan, tetapi juga jaringan dari stasiun itu. Misalkan mau memonitor kegempaan. Untuk tahu lokasi gempa, tidak hanya bisa mengandalkan satu stasiun seismik. Jadi harus memakai beberapa, minimum 3 ya, untuk bisa melokasikan gempa. Jadi dibuat secara network. Kemudian dari instrumen-instrumen tadi, signalnya akan ditransmisikan untuk menuju ke observatory atau ke data server, di mana nantinya data akan diproses, akan dianalisa, dan kemudian diinterpretasikan. Nah, inilah proses yang kita sebut jaringan infrastruktur pemantauannya. Jadi tidak hanya instrumen, tetapi juga transmisi data, juga pemrosesan data, analisa data, dan manajemen datanya itu sendiri. Ini sebagai contoh, saya ambil untuk Gunung Merapi, banyak sekali ya, jaringannya terdiri dari jaringan seismik, instrumentasi untuk perekaman signal seismik, kemudian untuk deformasinya ada tiltmeter, ada EDM, Electronic Distance Measurement, ada GNSS, GNSS itu GPS ya, Global Navigation System, kemudian ada gas, ada untuk pengamatan visual seperti CCTV, ada kamera thermal, ada juga pengamatan meteorologi, ini penting untuk melihat misalkan jumlah curah hujan, misalkan arah angin. Kemudian ada pos observatory, ada 5 ya di sekitar Gunung Merapi. Kemudian juga tadi yang saya sebut jaringan transmisi. Jadi dari stasiun-stasiun yang ada jaringan atau instrumennya tadi diinstal, dari situ signalnya akan dikirimkan lewat radio, ditransmisikan menuju akhirnya ke kantor BPPTKG pusat di Jalan Cendana. Jadi ini istilahnya radio repeater. Ada kalanya kalau
lokasinya itu remote di daerah terpencil, pengiriman data bisa juga dilakukan dengan menggunakan satelit. Tapi tentu saja pembayaran satelit beda ya dengan pemakaian jaringan telekomunikasi di darat. Kemudian dari stasiun-stasiun tadi dengan berbagai macam instrumen akan dikirimkan ke kantor pusat untuk kemudian datanya disimpan, diproses, dianalisa, dan diinterpretasikan. Ini timeline kronologi bagaimana monitoring Gunung Merapi dilakukan sejak tahun 1920 ya. Jadi sudah lama. Evolusi dari teknologi dan metode-metode itu sangat signifikan ya. Semakin ke sini semakin banyak tipe datanya dan semakin banyak stasiunnya. Kemudian juga teknologi untuk instalasi sehingga alatnya punya power, punya jaringan power dari misalkan solar panel. Jadi alatnya bisa lama, berfungsi lama. Zaman dulu kita harus sering ya mengganti baterai, mengganti aki. Dan kadang-kadang sinyalnya juga lemah. Jadi sekarang dengan radiotelemetri akan menjadi lebih bagus. Tadi saya sebutkan bagaimana jaringan data ya. Tadi kan ini kita lihat jaringan dalam bentuk hardware-nya. Sekarang kita lihat jaringan datanya, software-nya. Jadi bagian dari bagaimana data dari stasiun seismik, yang broadband, yang short period, ada yang geophone, itu akan disimpan dulu di tempat akuisisi sementara. Kemudian akan ada software-software yang membantu untuk pemrosesan secara otomatis. Nah, sesudah data dari lapangan tadi ya, dari instrumen tadi, istilahnya raw data atau data mentah, akan diproses atau pre-processing sebelum akhirnya menjadi data yang kita bisa analisa. Kita bisa membaca dan bisa menginterpretasikan apa yang sedang terjadi. Kemudian data-data tadi yang sudah diproses akan disimpan di dalam database untuk kemudian dianalisa. Nah, analisanya juga akan ada teknik atau metode untuk data analytics ya. Jadi raw data akan disimpan ke server ya, database untuk menyimpan data-data mentah atau di post processing atau pre-processing sebelum akhirnya menjadi derived data atau data yang sudah memiliki arti ya, meaningful untuk kemudian dianalisa. Nah, sesudah itu ada software-software yang dipakai untuk diseminasi data atau informasi. Ada yang lewat Magma Indonesia, ada yang lewat SMS, ada yang lewat Facebook dan lain-lain. Inilah data flow ya istilahnya, bagaimana data-data dengan berbagai metode itu bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita akan memasuki ke tadi ya secara detail tiap metode. Jadi yang pertama akan saya bahas tentang seismik. Bagaimana sinyal seismik bisa kita deteksi dari sejak proses terakumulasinya magma di kerak bumi dalam ya. Jadi kalau magma muncul masuk ke kerak bumi, ke lapisan kerak bumi akan
terus bertambah, akan berakumulasi, lama-lama akan menyebabkan perubahan volume. Jadi akumulasi magma tadi akan mendesak host rock di sekitar lokasi akumulasi tadi yang akan direkam oleh stasiun di permukaan sebagai gempa misalkan. Cracking itu akan menjadi gempa yang disebut long period. Gempa long period. Kemudian akan terjadi penggembungan. Penggembungan dari host rock tadi akan direkam di permukaan sebagai deformasi. Kemudian gas yang terakumulasi dari magma tadi sebagian akan keluar, akan lebih cepat bergerak dibanding liquid magmanya ya. Dia akan gasnya akan teremisikan di permukaan sehingga kita bisa merekam gas-gas tadi, mengukur berapa emisi gasnya, apa saja konsentrasinya, bagaimana rasionya. Kemudian karena gas dan akhirnya magma menuju permukaan, kita bisa merekam perubahan temperatur. Nah, itu akan ada anomali termal. Jadi, kalau magma bergerak menuju permukaan, dari dalam dia terakumulasi, akan bergerak menuju ke permukaan, kemungkinan terakumulasi lagi di kantong magma yang lebih dangkal, itu akan menyebabkan inflasi lagi ya, penggembungan. Nah, juga akan menyebabkan gempa-gempa. Nah, gempa-gempa yang lebih dangkal itu biasanya lebih istilahnya frekuensinya lebih tinggi. Jadi sering disebut sebagai VT, gempa VT atau gempa volcanotektonik. Jadi Mohon maaf, Ibu, ya, izin bertanya. ya silahkan. Oke, kalau yang long period dan vulkanik tektonik itu tadi seperti namanya long period, itu berarti gempanya akan terus berlangsung dalam jangka waktu tertentu atau memang dia frekuensinya terjadi berulang dalam jangka waktu yang lama, Bu? Jadi itu karakteristik dari frekuensinya. Ya, jadi tadi saya sebutkan yang volcanotektonik karakteristiknya high frekuensi ya. Kalau yang long period itu low frekuensi. Jadi akan ada karakteristik dari signal seismiknya yang masuk ke instrumen kita. Nanti kita bisa interpretasikan dari frekuensi karakteristik frekuensinya. Ada cara untuk melihat frekuensinya itu dengan beberapa software ya, atau kita lihat dari signature gempanya sendiri, dari bentuknya. Nanti kita akan sampai ke sana. Sekarang ini karakteristik yang kira-kira menjadi penanda. Jadi kita ada penanda dari sinyal seismik, penanda dari gas, penanda dari deformasi, penanda dari termal. Tentu saja belum tentu semuanya akan bisa kita deteksi ya. Secara ya general atau pada kondisi ideal harusnya semua itu bisa terdeteksi. Tetapi seperti saya sebutkan, kalau mungkin akumulasi magmanya terlalu kecil, dia akan tidak mampu membuat signal dan alatnya tidak cukup peka, sensitif untuk mendeteksi sinyal-sinyal tadi. Dan juga tentu saja banyak sekali tipe-tipe monitoring yang lain yang bisa ditambah. Ini sebagai general 4 ya tipe monitoring itu yang paling banyak adalah seismik, kemudian gas, kemudian deformasi, dan termal. Untuk emisi gas
deformasi dan thermal itu bisa juga dilakukan dengan tadi remote sensing ya. Kalau seismik tidak bisa. Sampai sekarang seismik harus alatnya diletakkan di ground base di tubuh gunung untuk bisa mendeteksi gelombang gempanya tadi, gelombang seismik. Nah, ini contoh-contoh instrumen ground base tadi yang sudah saya kemukakan di awal. Dari gambarnya ada macam-macam ya, dari seismik, geodetik itu deformasi, kemudian gas, ada thermal, ada hidrologi, ada potential field, dan tentu saja ada banyak lagi macamnya. Ini nanti akan saya share juga. Nah, sekarang kita masuk ke seismik. Nanti di sini kita akan melihat tadi ya yang saya sebutkan gempa tadi, volcanotektonik. Tadi kan saya sebutkan long period ya. Long period itu sama dengan low frequency. Jadi long period tadi LP singkatannya. Kalau di sini kita sebut low frequency. Jadi karakteristiknya kalau dari karakteristik frekuensi bisa dibagi menjadi beberapa tipe gempa. Nah, tadi dari dalam biasanya ada long period, tapi bisa juga ada volcanotektonik ya. Volcanotektonik itu high frekuensi, yang long period itu low frekuensi. Kemudian dia akan menuju ke permukaan, mengumpul kembali, dan itu menyebabkan rekahan-rekahan atau sesar-sesar lokal itu teraktivasi. Sehingga pada sesar-sesar itu akan muncul gempa-gempa kecil ya. Ini biasanya gempanya skalanya di bawah 2 skala Richter kecil. Jadi tidak seperti gempa tektonik. Ini patahan itu bisa berada antara 2-30 km dari di mana magma chamber atau akumulasi magmanya tadi. Kemudian begitu melewati daerah yang batas antara brittle dan plastic zone, itu akan ketemu dengan daerah lensa-lensa hidrotermal ya. Ini bisa jadi dari meteoric water, dari curah hujan, bisa jadi akumulasi dari aquifer yang lama ya. Kemudian muncullah gempa-gempa dangkal sebelum akhirnya menuju ke permukaan. Nah, gempa-gempa dangkal itu dikarakteristikan juga ada tipe LF ya, low frequency, ada tipe yang very long frequency, jadi frekuensinya lebih panjang lagi. Ada yang tipenya volcanotektonik itu high frequency. Nah, apa yang membedakan antara gempa yang di dalam dan di dangkal? Tentu saja dari lokasinya ya. Jadi begitu kita sudah kita punya alat yang bisa mendeteksi gempa, kita bisa melokasikan di mana gempa itu. Jadi gempa-gempa dalam bisa dikarakteristikkan dan dibedakan dengan gempa-gempa dangkal. Sehingga kita tahu bahwa si magma sudah menuju ke permukaan. Kemudian sesudah gempa-gempa proksimal tadi, muncullah gempa-gempa yang paling dangkal. Itu dikarakteristikan dengan gempa hybrid. Gempa hybrid itu gabungan antara high frequency dan low frequency. Jadi di dalam satu gempa itu biasanya kepalanya itu high frequency, jadi membuat crack dulu, terus baru magmanya atau gasnya bergerak. Jadi itu tipe-tipe gempa yang biasanya kita lihat. Tapi tentu saja ini untuk kasus yang ideal ya.
seperti saya sebutkan, tidak selalu semuanya seperti ini, tetapi sebagian besar akan kita bisa lihat seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ini apa video di sini.
Mudah-mudahan jelas ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Jadi tadi ada, nanti akan saya tunjukkan karakter-karakter dari signalnya tadi ya. Kan ada yang low frekuensi, ada yang high frekuensi, ada yang tremor, ada yang hybrid. Jadi sebetulnya kenapa kita cirikan dari bentuk signal seismiknya itu karena ternyata proses yang generate dari gempa tadi itu berbeda-beda ya. Itu yang paling penting. Kita ketahui proses. Jadi dengan berbagai tipe gempa tadi kita memahami proses yang terjadi di gunung api itu proses apa. Itulah yang akan kita analisa. Nah, sekarang kita sudah tahu tadi signalnya ya. Apa sih yang membuat kita bisa sampai merekam signal-signal tadi itu tergantung ya dari instrumennya. Jadi tidak semua instrumen bisa merekam yang tadi, yang seperti apa karakteristik seperti yang very long period itu untuk instrumen yang short period tidak mampu ya melihat yang long period. Jadi kita harus punya instrumen yang disebut sebagai broadband. Jadi bandwidth-nya atau frekuensi signal yang direkam itu lebih broad, lebih lebar, sehingga dari yang paling frekuensi paling tinggi hingga frekuensi paling rendah. Jadi alat-alat ini itu baru dikembangkan sekitar mungkin 20 tahun belakangan ya. Dan masing-masing alat tadi perlu punya power. Jadi akan disambungkan dengan solar power, dengan baterai. Dan alat itu harus diletakkan di lokasi dengan level noise yang paling rendah atau gangguan yang paling rendah. Sehingga signal seismiknya itu paling kuat. Signal to noise ratio-nya itu harus tinggi. Jadi harus cari lokasi yang tidak banyak gangguan, baik dari natural system atau dari manusia ya, aktivitas manusia. Misalkan kita tidak boleh letakkan di dekat pohon, misalkan pohonnya akan tervibrasi karena angin. Jadi rekaman vibrasi dari angin yang yang menggetarkan pohon tadi bisa menjadi noise ke instrumen. Sehingga instrumen biasanya diletakkan di dalam ya. Kita membuat lubang yang cukup dalam, kadang bahkan membuat borehole. Jadi alatnya jadi borehole. Ini contoh yang disebut vault, seismic vault untuk menyimpan alat-alat tadi ya. Nah, alat-alat tadi kemudian akan di signal yang diterima oleh instrumen tadi itu akan pertama disimpan di digitizer. Jadi harus didigitalisasi dulu oleh alat yang disebut digitizer. Kemudian ada timestamp. Timestamp itu untuk merekam kapan kejadiannya. Itu sampai ukurannya milisecond ya, karena signal seismik itu 100 sampel per second. Jadi ketelitiannya harus tinggi, ketelitian dari waktunya. Kemudian nanti baru ditransmisikan sampai akhirnya ke data transmisi dan diterima di observatori ya. Ini contoh berbagai macam tipe seismometer dari
frekuensinya itu bisa mendeteksi sampai frekuensi-frekuensi rendah ya. Kemudian frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi, range-nya. Kemudian memiliki 3 komponen. Jadi ada komponen X atau east-west, komponen Y atau north-south, dan komponen vertikal. Sama seperti GPS ya. Memiliki 3 komponen sehingga tahu pergerakan secara Cartesian. Nah ini untuk membayangkan tadi ya bandwidth dari frekuensi gelombang gempanya itu untuk broadband itu lebih panjang ya. Ini yang high frekuensi, ini yang low frekuensi. Jadi broadband seismik sensitif di sini, tetapi bisa juga merekam semua dari frekuensi bandwidth ini. Kemudian ada gelombang yang disebut infrasound. Kemudian ada gelombang yang kita bisa dengar. Ini yang audible ya. Atau ada gelombang lagi yang lebih tinggi, frekuensinya yang ultrasound. Jadi karakteristik dari tadi frekuensi tadi juga akan tergantung oleh kemampuan dari stasiun-stasiun tadi. Kalau semua broadband berarti akan sensitif ke bandwidth yang lebih lebar. Sehingga kita akan bisa merekam gempa-gempa yang frekuensi rendah hingga tinggi. Kemudian ini contoh rekamannya ya. Jadi tadi kan signalnya datang dari sumber gempanya, akan direkam oleh stasiunnya, ditransmisikan, dan ini saat sampai ke stasiun, ke pos pengamat atau ke kantor pusat pengamatannya, akan divisualisasikan. Nah ini contoh visualisasi secara analog ya. Ini contoh gempa-gempa short period, akan kita lihat signal gempanya seperti ini. Tetapi ada yang digital. Sekarang hampir semua alat itu sudah digital ya. Tetapi drum plot ini masih sangat berguna, terutama untuk langsung, untuk melihat langsung. Jadi kalau ada permasalahan dengan misalkan listrik, itu yang analog tadi masih tetap membantu. Jadi kita harus bisa mengoptimasikan bagaimana data-data itu akan terus bisa terpantau dengan baik dan kontinu. Ini contoh digital seismogram. Jadi alat yang merekam sensor perekam gempa itu kita sebut seismometer. Alat perekam gempa kita sebut seismograf. Rekamannya kita sebut seismogram. Inilah seismogram. Jadi tadi seismogram analog, dari seismometer analog, ini seismogram digital ya, atau kita sebut sering kita sebut drum plot. Ini contoh dari Gunung Rainier di Amerika. Ini dari Gunung Agustin di Alaska. Akan kita lihat banyak sekali ya gempa-gempa. Jadi ini satu dari sini ke sini itu 1 hari. Jadi setiap garis ini itu ada 1 jam. Jadi dari kiri sampai kanan ini rekaman 1 jam. Jadi kecil sekali. Karena ini digital, kita bisa pakai software untuk zoom in. Jadi melihat misalkan 1 gempa. Dan kita mau lihat misalkan frekuensinya seperti apa. Nah ini caranya. Jadi tadi dengan alat ya, dengan software kita bisa picking.
Jadi picking atau memilih gempa-gempa tadi. Terus dari masing-masing gempa tadi ada software lain yang akan bisa menginterpretasikan frekuensinya. Jadi kita lihat di sini itu frekuensinya dari rendah hingga tinggi ya. Ekornya itu biasanya frekuensinya tinggi. Ini ada yang punya interval apa itu berjarak sama. Tadi yang disebut tremor ya, bisa jadi drum beat tadi dikemukakan di videonya. Inilah tipe-tipe gempa. Jadi yang volcanotektonik tadi kan high frekuensi. Ini kita lihat high frekuensi berarti frekuensinya itu sangat tinggi dan istilahnya kalau ini sangat jaraknya sangat sempit ya. Jadi untuk satu gempa ini ada banyak pulse. Jadi up down begitu ya. Ini dari satu signal sinusoidnya banyak. Nah, ini contoh yang LF atau low frequency atau juga disebut long period, itu jaraknya lebih renggang antara gelombang sinusoidnya. Jadi frekuensinya lebih rendah. Ada yang disebut hybrid, mana ya? Ini contoh hybrid. Ini hybrid. Jadi kepalanya itu frekuensi tinggi, kemudian ekornya mengikuti itu frekuensi rendah. Akan kita bisa lihat dari ini ya, signalnya. Jadi ini frekuensi tinggi, ini frekuensi rendah. Ini sebagai summary tadi bagaimana proses pergerakan. Ini kok bunyi, nggak keluar. Ini summary dari yang tadi ya. Jadi gempa-gempa itu berfungsi sebagai prekursor atau indikator dari unrest. Unrest sudah kita bahas minggu lalu, apa itu unrest. Dan juga kita bisa melihat proses ya. Jadi dengan menginterpretasikan gempa tadi, kita melihat proses bahwa magma itu bergerak menuju ke permukaan. Tentu saja tidak hanya dengan menentukan tipe gempanya, tetapi juga perlu tahu lokasinya. Kemudian kita bisa melihat kalau ada signal-signal yang tipenya repetitif. Itu kita sebut tremor ya, tremor vulkanik. Kemudian bagaimana kita mengkorelasikan aktivitas dari seismik tadi dengan data yang lain. Misalkan ada tadi yang saya tunjukkan di gambar awal, inflasi dengan seismik, dengan gas, dengan thermal. Akhirnya kita bisa membuat analisa dan menginterpretasikan kalau erupsi akan segera terjadi. Nah, ini penting untuk alert level ya, untuk early warning. Ini contoh kasus erupsi Gunung Pinatubo tahun 1991, bagaimana gempa-gempa dalam itu kedalamannya sekitar lebih dari 30 ya, 30 km bisa terekam awal, kemudian menuju ke permukaan, baru muncul klaster atau kumpulan gempa yang berada di bawah tubuh gunung ya. Jadi ini biasanya sudah dangkal, sekitar lebih dangkal dari 5 km. Nah itu biasanya proses migrasi magma ini akan lebih jelas untuk gunung-gunung yang lama sudah tidak erupsi. Jadi gunung api
api yang interval antara erupsinya panjang atau yang repose intervalnya panjang. Seperti contohnya Pinatubo ini sudah lebih dari 500 tahun tidak erupsi. Sehingga saat erupsi magma itu perlu bergerak bertahap ya menuju ke permukaan. Nah, biasanya saat magma bergerak secara bertahap menuju ke permukaan itu akan bisa dideteksi dengan migrasi dari gempanya. Tetapi tidak semuanya akan tampak secara jelas ya. Contohnya gunung-gunung api yang sering erupsi. Nah, ini yang juga menjadi challenge ya, menjadi tantangan untuk para seismologis, para geofisicists untuk menginterpretasikan berbagai aktivitas di gunung-gunung api. Ini contoh lain dari gunung api di Soufriere Hills, Montserrat, ini di Karibia, juga sama. Jadi awalnya ada gempa-gempanya masih sedikit, sesudah itu muncul tambah banyak, secara distribusi juga menyebar, karena tadi ya, distal volcanotektonik itu terjadi. Sebelum akhirnya terjadi phreatic explosion. Sesudah phreatic explosion baru terjadilah ekstrusi kubah lava. Jadi prosesnya lama ya. Ini dari tahun 94 itu mulai ada awalan gempa, akhirnya erupsi itu tahun 95. Jadi perlu kadang-kadang setahun. Yang sebelumnya ini tidak ada timeline. Jadi ada beberapa gunung api yang juga cukup cepat aktivitasnya ya. Misalkan ini contoh gunung api Merapi, aktivitas volcanotektonik. Nah, di gunung api Merapi, volcanotektoniknya dibagi menjadi menjadi volcanotektonik tipe A itu yang dalam dan tipe B yang dangkal. Tentu saja untuk memahami itu kita perlu data tambahan ya, tidak hanya tipe gempanya, tapi juga perlu tahu lokasinya. Kemudian ada gempa yang disebut MP atau multiphase. Ini sebetulnya sama dengan tadi yang disebut gempa hybrid, yang punya frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Kemudian ada gempa yang disebut LF dan gempa yang disebut guguran. Jadi guguran ini manifestasi saat akumulasi kubah atau ada guguran dari material-material lama. Jadi sudah permukaan. Sedangkan gempa VTA, VTB, MP, LF itu gempa yang terjadi menggambarkan proses di dalam tubuh gunung ya, atau kita sebut proses di dalam plumbing system atau magmatic system. Sedangkan guguran, awan panas itu manifestasi saat aktivitas atau sumber dari gempanya sudah berada di permukaan. Ini contoh cara menginterpretasikan sinyal seismik secara amplitude. Jadi ini menunjukkan energi ya. Arsem itu menunjukkan tadi yang gelombangnya itu jadi peak to peak akan diintegrasikan menjadi total dari amplitude yang disebut arsem ya. Jadi ada yang digambarkan dalam bentuk jumlah gempa, dalam berapa banyak jumlah gempa per hari, tapi juga bisa ditunjukkan dalam bentuk energinya. Jadi energi gempanya. Nah, energi gempanya itu bisa dibandingkan. Jadi misalkan ini kejadian dari beberapa erupsi dari Merapi dari tahun 92 hingga 2010. Bagaimana erupsi eksplosif 2010 itu jauh
lebih tinggi ya energinya dibanding rata-rata kejadian erupsi sebelumnya. Misalkan 2006 itu sudah mulai tinggi sekitar berapa ini? 300 hari. 300 hari itu sekitar 10 bulan ya sebelum akhirnya erupsi. Sedangkan ini yang tahun 97 itu lebih dekat. Ini kira-kira sekitar 50 hari atau 2 bulan sebelum erupsi itu energinya mulai naik. Kalau yang 2010 itu justru lebih dekat. Sudah mulai menaik dulu secara progresif, baru naik secara signifikan mendekati erupsinya ya. Nah, ini pola-pola dari data-data monitoring ini penting untuk bisa kita pakai untuk analisa. Nah, sekarang kita buat permainan lagi. Ini ada kuis kecil. Bisa ini ya, bisa ambil QR code-nya. Betul 100%. Berarti ini ya, sudah paham betul. Jadi pertanyaannya, apa tujuan dari sistem peringatan dini ya, alert level di gunung api? Itu, ini dulu, mengisi D. Ini, ya, masih terus. Ya betul. Ininya jawabannya itu untuk memperingatkan masyarakat dan pihak berwenang di sekitar gunung api akan adanya potensi bahaya ya, dan harus dilakukan sebelum kejadian. Jadi itu penting menjadi catatan kegunaan peringatan dini ya. Nah, biasanya yang menjadi permasalahan itu adalah waktu penentuan apa. Kadang-kadang tadi ya seperti contoh di sini, kadang-kadang informasinya itu jauh-jauh hari sudah muncul gitu. Kadang-kadang jadi keputusannya terlalu awal. Nah, pihak pengambil keputusan harus paham kira-kira dari data lainnya, data pendukung lainnya, dan juga membandingkan dari aktivitas sebelumnya, itu bisa menentukan early warning yang tepat ya, tepat waktu dan maksudnya tepat di pengambilan keputusan. Sekarang kita akan membahas deformasi ya. Tadi sudah seismik. Sekarang kita ke deformasi. Melihat ini. Oh, nggak keluar ya? Nggak keluar ini.
Mungkin terlalu singkat. Jadi ini ada proses penggembungan. Terus kalau kita pasang alat tiltmeter di dekat puncak, kita akan melihat alatnya itu miring ya. Jadi yang tadinya horizontal seperti water pass itu akan tilting. Nah, makanya disebut alat tiltmeter. Itu sebetulnya untuk mendeteksi perubahan kemiringan dari edifice gunung api ini. Sehingga kita melihat kalau ada inflasi atau penggembungan di bagian bawah puncak, otomatis alatnya akan tilt menuju ke arah jauh ya. Jadi yang dekat dengan sumber di mana dia ada akumulasi akan lebih tinggi dibanding arah yang menjauh. Jadi itulah fungsi dari tiltmeter. Dan tentu saja ini sekarang sudah water pass-nya itu sudah digitalisasi ya. Kita tidak lagi melihat dengan cara bubble, tapi sudah elektronik. Ini sama. Nah, sekarang ini contoh GPS. GPS itu satelit ya. Nah, biasanya penggembungan itu akan direkam oleh satu stasiun GPS dan stasiun GPS kedua. Karena ada penggembungan, daerah ini akan menjadi lebih memuai ya, menggembung, dan jarak antara stasiun GPS 1 dengan yang kedua akan bertambah jauh. Jadi itulah jarak relatif ya, namanya baseline change. Itu salah satu pemakaian data GPS. Tetapi kita juga bisa melihat pergerakan vertikal. Jadi kalau ada penggembungan, misalkan secara vertikal dia akan mengalami kenaikan ya, dari hari sebelumnya atau dari minggu sebelumnya. Sehingga dengan banyaknya stasiun GPS, kita bisa melokasikan di mana kedalaman penggembungannya dan berapa besar akumulasi magmanya. Ini contoh jaringan monitoring di gunung api Vulcano di Italia. Itu ini instrumen-instrumen yang mengukur deformasi. Ada GPS atau sekarang disebut GNSS karena nama satelitnya jadi GNSS. Ada GPS yang dibawa secara survei dan nanti dibawa pulang kembali. Jadi hanya mengukur titik-titik tertentu. Ada yang secara permanen, jadi continue. Kita bisa memiliki data secara continue. Kemudian ada pengukuran electronic distance measurement. Itu kita biasanya melihat dengan total stasiun atau titik pengukuran dengan reflektometer ya, dan di ujung yang lain posisi yang akan kita ukur itu ada mirror, ada kaca. Jadi kita akan mengukur perubahan jarak dari di mana alat total station kita ke arah jaraknya ke titik reflektor tadi atau kaca tadi ya. Nah, perubahan jarak itu akan dibandingkan dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa melihat tadi kalau ada pemekaran atau penggembungan dari tubuh gunung, sehingga jaraknya harusnya tambah dekat karena titik pengambilan pengukuran ke reflektor itu kalau gunungnya memuai, reflektornya akan tambah dekat, akan bergerak ke arah di mana titik pengambilan itu yang disebut electronic distance measurement. Ini contoh bagaimana mengukur tadi ya GPS
yang diposisikan secara berpindah-pindah. Jadi sudah ada titik yang mau diukur, kita buat relatif terhadap stasiun yang semi permanen. Kita punya instrumen lain yang bergerak, tapi ada yang tipenya permanen ini ya, lebih kontinu. Dia akan menerima signal dari satelit-satelit dengan konstelasi satelit yang banyak, semakin bagus resolusinya. Nah, biasanya secara umum data GPS itu diposisikan atau ditentukan posisinya dengan konstelasi GNSS satellite itu setiap hari satu posisi. Jadi ketemu posisi latitude, longitude, vertikalnya, elevasinya, dan dibandingkan ke pengukuran hari sebelumnya, sehingga ada relatif displacement ya, pergerakan relatif dari hari sebelumnya, sehingga kita tahu apakah stasiun itu naik atau bergerak ke arah timur atau bergerak secara horizontal. Akan nampak di 3 komponen ya. GPS punya tadi east west, north south, dan vertikal. Ini pengukuran GPS itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Jadi harus dikoreksi dulu dengan faktor-faktor ini. Biasanya sudah dilakukan oleh software. Dan tentu saja kita harus menginputkan data-data pendukung ini sehingga solusi dari lokasi itu bisa ditentukan tiap hari. Nah, ini yang tadi saya sebutkan EDM, titik pengukuran ke reflektor. Nah, reflektornya itu biasanya bentuknya seperti ini. Kita letakkan di lereng-lereng gunung di bagian atas ya, yang kita sulit untuk pasang alat biasanya. Jadi karena mirror atau reflektor ini kecil, itu kita bisa letakkan di dinding-dinding sekitar kawah di gunung api. Terus kemudian kita tembak, biasanya dilakukan secara periodik, misalkan jam 5 pagi, karena kondisi atmosferik atau yang bisa jadi menjadi noise itu sama. Jadi kita anggap noise levelnya sama. Yang lain disebut leveling. Jadi tadi kan hanya satu titik ya dari poin pengukuran ke reflektor, ini berulang. Jadi dari poin pengukuran ke reflektor di yang titik sebelumnya ke titik sesudahnya, sehingga kita bisa tahu relatif posisi dari titik-titik yang kita ukur, sehingga kita bisa melihat pergerakannya bagaimana secara relatif. Dan ini bisa dilakukan secara periodik. Ini tidak mungkin secara kontinu ya. Jadi biasanya dilakukan misalkan setengah tahun sekali atau setahun sekali, tergantung kepentingan. Nah, ini contoh-contoh hasil pemantauan datanya itu seperti ini, yang EDM. Ini jangka panjang ya. Mengcover dari 1980 hingga 2005, itu cukup panjang. Kita melihat bahwa Long Valley itu kaldera di California itu terus mengalami penggembungan ya secara vertikal atau mengalami uplift. Jadi mengalami peningkatan karena alat ini bisa mendeteksi pergerakan secara vertikal. Kemudian ini contoh Yellowstone membandingkan hasil data GPS, pengukuran GPS, dan yang kotak-kotak itu leveling, yang warna hitam karena
GPS itu baru muncul tahun sesudah 90 ya. Kemudian GPS ini baru mulai tahun 90-an. Kemudian ada data INSAR, ini sudah dari satelit yang bentuknya apa? Diamondnya tertutup itu abu-abu itu INSAR. Jadi hasil monitoring itu bisa digabungkan dan kita bisa melihat oh ternyata ada peningkatan yang signifikan di tahun sekitar 2006-2007. Nah, ini contoh apa tadi ya, intrusi atau pengumpulan magma di dalam itu bisa direkam secara time series dengan menggunakan GPS. Ini GPS hanya bagian vertikal. Jadi sinyalnya menunjukkan masing-masing stasiun berbeda-beda. Ini lokasi stasiunnya ada di sini. Warna putih tulisannya. Kemudian ini merekam selama 2005 sampai 2007. Jadi waktu itu ada unrest ya. Aktivitas gunung Yellowstone sempat meningkat. Nah, ini rekaman deformasi yang direkam oleh dari data satelit remote sensing yang disebut INSAR. Nanti akan saya bahas. Jadi cara membacanya itu bergerak sendiri. Cara membacanya itu ini ya, dari warna ungu ke ungu itu mengalami kenaikan positif dengan besarnya kalau dari ungu ke ungu itu 2,8 cm. Kalau dari ungu ke oranye itu turun ya. Jadi kalau ungu oranye ke oranye itu subsidence minus, kalau ungu ke ungu positif uplift ya. Tapi kita harus juga memperhitungkan track atau pergerakan dari satelitnya. Jadi satelitnya itu biasanya tidak selalu vertikal di atas gunungnya ya, karena satelit kan kadang-kadang bergeraknya di sisi yang agak jauh, jadi sudut kemiringan itu perlu ditentukan sehingga ada pengukuran untuk koreksi sudut tadi. Nah, terus kita bandingkan hasil pengukuran dari GPS ini ya, yang warna hitam dengan hasil analisa dari INSAR tadi yang di sini ya. Semua cukup berkorelasi. Ini contoh lain kaldera di Italia yang juga mengalami unrest. Saat ini kebetulan Campi Flegrei sedang unrest, sudah terjadi beberapa bulan, dan ini prosesnya cukup panjang ya. Ini dari tahun 4000 sebelum Masehi sampai sekarang. Itu direkam karena mereka punya ini seperti tempel gitu ya, namanya Serapeo. Itu punya kolom-kolom dari granit. Nah, kolom-kolom granitnya itu selalu bergerak. Nah, dari pergerakan kolom-kolom granitnya itu bisa dideteksi pergerakan bahkan dari sejak pertama kali tempel ini dibangun. Erupsi terakhir terjadi tahun 1538, itu monogenetik ya. Nah, ada erupsi magmatik. Kemudian dari 1970 itu continue ada unrest. Kemudian kembali tidak ada penambahan, kadang-kadang naik lagi, nanti turun lagi. Jadi ini terakhir unrest tahun 2004 sampai 2006.
dan kembali terulang tahun ini. Jadi ada siklus perulangan ya, biasanya di kaldera-kaldera itu. Nah, ini contoh pengukuran di Merapi. Tadi kita membicarakan kaldera, sekarang membicarakan stratovolcano. Ini data EDM pembandingan dari erupsi tahun 2006 pada kondisi normal itu tidak ada sinyal sama sekali ya. Rata-rata normal mendekati 0, kemudian 4 minggu mengalami kenaikan yang cukup landai dibanding 2 minggu sebelum erupsi. Jadi ada peningkatan. Kalau yang 2006 tidak ada akselerasi ya. Jadi hanya kondisi stabil normal EDM, kemudian ada peningkatan secara linear. Jadi ini bisa menjadi indikator pola erupsi. Karena yang 2006 itu polanya efusif, yang 2010 polanya eksplosif. Ini contoh kasus di Gunung Soufriere Hills, kembali di Montserrat itu sering ya. Jadi keluar ekstrusi, itu bagian yang merah ini saat terjadi ekstrusi, dan kemudian istirahat. Ekstrusi ini saat gempanya naik, dia mengalami ekstrusi. Pas saat repos atau beristirahat, kegempaannya minimal ya. Terus bisa dilihat dari data GPS, ini sinyalnya juga mengikuti pola cyclic dari kalau dia sedang repos, itu justru magma di dalam itu sedang berakumulasi, jadi ada inflasi. Nanti saat ekstrusi justru magmanya itu dikeluarkan. Jadi dia akan mengalami deflasi atau shrinking. Kalau inflasi terus deflasi. Nah, terakhir erupsi itu tahun 2010. Sejak itu sinyal GPS-nya naik terus ya hingga sekarang. Nah, ini dianalisa kalau sinyal ini berkaitan dengan kristalisasi magma atau magmanya mendingin sehingga butuh ekspansi. Kemudian bisa disertai dengan gas. Jadi seismik, deformasi, gas. Kita lihat saat akan ekstrusi bisa naik ya, cukup tinggi. Nanti saat repos dia akan turun. Nanti saat ekstrusi awal dia akan naik, kemudian turun lagi. Jadi gas itu mendului deformasi. Ini contoh bagaimana kita melacak tadi ya, pelacakan dari intrusi magmatik itu bisa dilakukan dengan deformasi. Jadi kita bisa melihat bagaimana akumulasi magma itu bermigrasi dari dalam, ini 12 kilo ya kedalamannya, hingga misalkan sampai ke 4 kilo. Sesudah itu di sini daerah di mana magma berakumulasi, baru dia ada pergeseran akumulasi magmanya, terus magmanya menuju ke permukaan ya. Jadi di bawah gunung itu lebih di bawah pen atau kepundan, tetapi saat lebih dalam itu justru malah agak jauh ya dari kepundan. Jadi ini contoh hasil pemodelan dari data deformasi. Mungkin ini saya pas aja. Sekarang kita masuk ke gas vulkanik. Pengukuran gas vulkanik itu macam-macam ya. Ada gas vulkanik itu ada macam-macam, sehingga cara pengukurannya juga macam-macam. Yang paling banyak sekarang dilakukan adalah mengambil sampel dari fumarol, dari solfatara field,
sampelnya dimasukkan ke botol, itu biasanya sering disebut metode Gegenbach, karena yang menemukan itu adalah Profesor Gegenbach. Nanti gasnya tadi disimpan di dalam botol, dianalisa di lab. Tapi sekarang sudah ada metode baru, yaitu dengan gas box. Jadi alatnya ditaruh di dekat lokasi di mana sumber digasing, nanti akan bisa mengamati gas-gas ini. Kemudian tadi yang saya sebutkan secara remote sensing, dengan satelit kita bisa melihat emisi yang sekarang bisa dideteksi adalah sulfur dioksida atau SO2 dan CO2 ya. Ada satelit yang bisa membantu melihat kedua komposisi kimia ini. Sebetulnya satelit-satelit itu diperuntukkan untuk meteorologi, tetapi bisa juga dipakai untuk gunung api. Juga ada alat yang dipasang di darat, tetapi remote untuk mengamati tadi ya emisi gasnya. Ini contoh. Ini tadi contoh pengukuran gas dilakukan di St. Helens, Gunung St. Helens di Amerika. Bisa juga dilakukan dengan UAV atau bahkan dengan kapal terbang kecil ya. Jadi alatnya ditaruh di dalam kapal terbang atau di bawah UAV dan nanti akan mengitari gunung atau merekam plume ya, gas plume-nya itu untuk melihat emisi gasnya. Nah, ini contoh interaksi antara gas dengan hidrologi. Bisa jadi integrasi ya, jadi gas, hidrologi, termal itu saling terkait. Bahkan dengan tadi meteorologi ya, karena banyak gas-gas yang juga berinteraksi dengan hydrothermal system. Hydrothermal system itu juga dipengaruhi oleh meteoric water atau curah hujan. Selain oleh gas yang dikeluarkan oleh gunung api, oleh magma ya. Jadi harus bisa diketahui sumbernya dan dibedakan surface atau deep. Nah, ini contoh pengukuran gas itu yang dilakukan juga di gunung api vulkano. Itu pertama ada instalasi pengukuran tanahnya ya, diukur stasiunnya dengan probe
yang ada di tanah sekitar kawah, di bagian dalam kawah. Kemudian ada yang disebut scanning DOAS, itu alat gas untuk nge-scan tadi plumnya ya. Jadi dia akan mampu melihat berapa konsentrasi dari plum sehingga dikonversi menjadi berapa ton misalkan emisi SO2-nya atau CO2-nya. Ini contoh scanning DOAS, ada butuh alat perekam meteorologi, ini untuk transmisi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, pengambilan sampel in situ, itu biasanya gasnya akan dikumpulkan di dalam tabung, dan tabungnya dibawa ke lab. Ini contoh scanning DOAS atau COSPEC. Itu biasanya alatnya akan bergerak dan dia akan bisa melihat berapa konsentrasi dari gas di dalam plum ini. Tentu saja pergerakan plum dari gas plum yang keluar dari gunung api akan dipengaruhi oleh angin ya, arah anginnya dan kecepatan anginnya. Dan itu akan berpengaruh ke pengukuran dari scan DOAS tadi. Sehingga biasanya dibutuhkan ada stasiun meteorologi untuk mengkoreksi tadi. Kadang-kadang bahkan diperlukan pemasangan DOAS atau COSPEC scan ini di beberapa lokasi di gunung supaya bisa mendeteksi kalau arah anginnya ke sana, direkam di sini. Kalau arah anginnya ke sana, direkam dari sisi lain. Jadi nanti akhirnya dijumlah total berapa jumlah emisinya. Ini contoh kasus pemantauan di Gunung Api Sinabung ya di Sumatera Utara yang baru saja erupsi. Sekarang sudah kembali repos. Ini seperti ini stasiun DOAS-nya. Jadi tetap butuh ada instalasi power ya. Kemudian gas dari gunung itu akan di-scan, ini jaraknya cukup jauh. Ini puncak gunungnya. Kemudian lokasi scannernya itu luas di sini. Ini hampir 6 kilo. Ini contoh-contoh instalasi pengukuran gas. Tadi saya sebutkan juga bisa dilakukan dengan kamera ya. Sekarang istilahnya UV kamera atau kamera ultraviolet. Itu bisa dari perbedaan kontras antara plum dengan yang tidak ada plumnya. Jadi ini tubuh dari plum gas dengan yang warna biru, kontras ini akan bisa dideteksi oleh UV kamera sehingga bisa diestimasikan berapa konsentrasi dari plumnya itu. Ini contoh yang cara scanning ya. Jadi scanningnya bisa horizontal, tapi juga bisa bergerak vertikal. Jadi bisa memotong dan bisa juga mengambil secara vertikal. Nah ini contohnya, datanya akan kelihatan seperti ini dari UV kamera ya. Ini yang tadi terbang dengan UAV atau dengan kapal terbang kecil ya. Jadi kita bisa melihat di mana area yang ada gasnya dan bisa ditotal berapa ppm SO2-nya atau berapa ton masanya. Contoh pengukuran
secara time series. Jadi kalau pengukuran dilakukan secara berulang, akhirnya kita bisa mendeteksi secara kontinu ya. Ini kecepatan angin, ini hasil pengukuran gasnya. Ada yang scan 2 tadi yang saya sebutkan bergerak atas bawah, ada yang mobile. Mobile itu berarti alatnya kita bawa ke lokasi tertentu dan kita scan dari titik-titik yang berbeda. Ini contoh pengukuran dengan citra satelit. Jadi ada perbedaan kontras antara yang tidak ada gas dan yang ada gas. Nah, sekarang semakin sering, ini nama satelitnya ada satelit Tropomi, ada satelit OMPS, ada juga satelit namanya ERS, dan OMI. Jadi Tropomi, OMI, OMPS itu sekarang bisa 2 kali per hari. Jadi kita bisa melihat, tetapi sayangnya hanya bisa melihat secara spasial ya. Nanti kita bisa tahu total dari spasial satu gambar satelit itu, kita bisa menghitung berapa konsentrasinya atau masanya dari gas yang kita amati. Tetapi kalau gunungnya dekat, itu kadang-kadang sulit. Misalkan Gunung Bromo dengan Semeru kan dekat. Jadi bisa jadi ini Bromo di sini, Semeru di sini, kita sulit membedakan dari mana. Tetapi kalau dengan alat yang sebelumnya, yang ground based remote sensing, itu bisa lebih detail. Nah, ini contoh dengan pompa. Tadi kan pengambilan sampel dari gas itu bisa dilakukan disedot, masukkan ke tabung. Nah, ini pompanya itu bisa dijadwalkan. Jadi akan memompa secara otomatis dan secara periodik. Nanti pompanya, hasil pompaannya itu akan dilewatkan ke alat untuk sensornya itu bisa menghitung berapa konsentrasi SO2-nya, H2S-nya, CO2-nya, H2O-nya. Sehingga masing-masing bisa dibandingkan konsentrasinya. Ini disebut multigas alatnya. Disebut multigas. Tentu saja alat ini harus diletakkan dekat sekali dengan sumbernya ya, supaya bisa memompa gasnya tadi. Dan biasanya area itu sangat berbahaya atau sulit untuk dijangkau. Ini mungkin saya lewat saja untuk supaya bisa cover yang remote sensing ya. Kita masih punya waktu ya? Masih punya waktu berapa menit lagi? Sampai jam 5.10? Iya, Bu, sampai jam 5.10 ya? Berarti masih 10 menit lagi ya? ya, Bu. Oke. Saya kira bisa kita teruskan ya, yang satellite, remote sensing. Ada macam-macam ya, tadi ini nama-nama satelitnya, dan apa kegunaannya, dan apa yang diukur. Ya. Tentu saja akan bagus sebetulnya seperti satelit yang disebut Sentinel itu bisa merekam berbagai macam tipe pengukuran atau metode, misalkan bisa INSAR melihat deformasi, bisa melihat gas, dan juga bisa melihat thermal. Nah, itu hebat ya kalau bisa dipakai secara bersamaan, tetapi tidak banyak. Sebagian besar satu instrumen di satelit itu digunakan
untuk satu pengukuran. Jadi ini ada satelit dengan instrumen tertentu untuk pengukuran tertentu. Tetapi ada yang di kumpulan satelit yang terbang bareng-bareng itu bisa punya instrumen macam-macam. Sekarang itu tipenya satelitnya itu cluster ya. Jadi terdiri dari mini atau microsatelit yang bergerak bersama-sama, masing-masing punya instrumentasi berbeda-beda. Nah, ini contohnya bisa melihat INSAR, deformasi, interferometric synthetic aperture radar, itu yang tadi ya, pergerakan ini disebut fringe atau satu warna, satu skala warna yang tadi saya sebutkan ungu ke ungu. Kemudian gas, itu berapa konsentrasi gasnya atau berapa masanya. Kemudian ini erupsi Kelut ya, tahun 2014 lalu. Terus ada juga untuk mendeteksi di mana deposit dari hasil erupsi. Ini visual ya, biasanya dilakukan secara optikal. Kemudian bisa juga datanya dipakai untuk melihat morfologi. Jadi melihat perubahan morfologi atau melakukan imaging dari digital elevation model. Kemudian bisa juga melihat sinyal termalnya dari hasil produk yang sudah mencapai ke permukaan saja ya. Misalkan efusif Merapi saat ini itu bisa dilihat berapa temperatur dari kubah yang sedang tumbuh, gitu ya. Jadi dari INSAR displacement, gas, monitoring deposit, kemudian morfologi dan thermal. Nah, ini contoh Sentinel. Ini semua siapa saja bisa melihat ya. Ini bisa explore. Ini kita bisa lihat di Semeru, Gunung Semeru dengan bukaan kawah menuju ke tenggara, dan ada fen atau kepundan ya, yang di mana akumulasi thermal paling tinggi, dan juga ada aliran lava. Kita bisa melihat temperatur kontrasnya. Nah, ini ada beberapa website yang menunjukkan kesemuanya, karena ini dengan tadi satelit Sentinel punya kemampuan untuk mendeteksi gas, bisa melihat thermal, bisa melihat INSAR, dan juga bisa melihat visual ya. Ini contoh anomali atau data thermal yang diukur dengan satelit, berbagai macam satelit. Ini ada satelit MODIS. Ini untuk Semeru misalkan. Dan ini satelit Landsat. Yang ini satelit Sentinel-2 dan MODIS. Jadi banyak ya tipe-tipe satelit, dan ini sekarang sudah dipakai dijadikan maksudnya prosedur rutin, sehingga kita bisa akses kapan saja secara otomatis. Ini tadi yang saya sebutkan bagaimana kita menginterpretasikan sinyal hasil rekaman deformasi dari satelit, yaitu INSAR, bagaimana satu fringe atau satu sinusoid itu merepresentasikan setengah dari panjang gelombang ya. Jadi warnanya itu, range warnanya itu merepresentasikan setengah dari
panjang gelombangnya. Di sini besarnya 2,83 cm. Bagaimana INSAR itu berfungsi? Ini dengan si satelitnya itu bergerak secara periodik, dia akan kembali lagi ke lokasi yang sama, tidak persis sama, tetapi kembali di sekitar lokasi yang sama, itu ada periode perulangan. Nah, biasanya kalau tergantung satelitnya, berapa kecepatannya, semakin bagus resolusinya, semakin jarang dia kembali ke titik yang sama ya. Karena berarti dia butuh lebih banyak waktu untuk mengelilingi bumi. Semakin besar area coverage-nya atau semakin kecil resolusinya, semakin tidak baik, itu akan lebih cepat. Jadi harus bargain ya, mana mau lebih cepat atau mau lebih teliti. Nah, ini contoh-contoh pemakaian data-data INSAR tadi, itu bisa mendeteksi deformasi di gunung-gunung, misalkan Sinabung. Itu bahkan sebelum Gunung Sinabung itu erupsi ya waktu itu ya. Ini tahun 2007 hingga 2010. Itu sebelum erupsi. Kemudian 2010 baru erupsi, ini 2010 hingga 2017. Ini contoh Merapi dan Merbabu. Membandingkan Merbabu juga ada deformasi, tetapi ini sebetulnya karena artefak. Di sini sedang hujan lebat. Bisa lihat ini ya komentarnya. Nah, ini harus dikoreksi karena ada pengaruh dari atmospheric condition ya. Karena kan tinggi di atas Gunung Merbabu itu 3.000 meter lebih. Gunung Merapi itu sekitar 2.900 meter. Jadi ada humidity atau perbedaan humidity di puncak itu akan berpengaruh terhadap sehingga harus dilakukan koreksi ionosferik. Ini contoh data INSAR untuk gunung di Galapagos ya. Itu ini Kilauea di Hawaii. Jadi menunjukkan beberapa lokasi dari aliran lava, tetapi juga ada area di mana terjadi perubahan deformasi ya. Jadi INSAR juga bisa dipakai untuk mendeteksi perubahan area deposit ya. Ini contoh untuk melihat perubahan morfologi dari gunung. Ini gunung di Alaska kayak ini nih. Jadi kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan dari gunung di Alaska ini dengan waktu ya. Ini dengan menggunakan data satelit tapi dari optical. Jadi kita bisa melihat dari hari. Oh ya, ini gunungnya namanya Gunung Bogoslov. Ini di Alaska. Ini bisa kita lakukan hal yang sama, misalkan contohnya untuk Krakatau dan gunung-gunung api yang kita sulit untuk melakukan survei lapangan ya. Kita bisa memakai data satelit dan ini cukup bagus resolusi. Kita bisa melihat evolusi perubahan dari morfologi pulau gunung api.
Saya kira sampai di sini dulu. Udah jam 5:10. Kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum kita ke minggu depan akan kita bahas contoh-contoh kasus unrest ya. Ini sudah saya bahas metode pengamatan. Bertanya sampai di sini, silahkan. Atau sudah pada capek? Cukup, Bu. Cukup ya. Kalau begitu nanti ini ya, mata kuliah materi dari pembahasan minggu lalu dan pembahasan minggu ini akan saya share di Google Drive. Nanti linknya akan saya kirimkan ke Bu. Saya lupa Bu. Ke teman-teman di sana ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Begitu saya tutup di sini dulu. Ke Bu Esti, maaf, saya coba lupa. Nanti akan saya share ke Bu Esti ya. Oke, sampai jumpa minggu depan kalau begitu. Selamat sore. Sore, Bu. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya.